Kingdom Ashin of the North dibintangi oleh Jung Ji Hyun alias Giana Jeon yang kita kenal lewat drama My Love from the Start. Film ini adalah sebuah cerita balas dendam yang akan mengguncang emosi kita. Di akhir drama Kingdom musim kedua, kita melihat seorang tokoh perempuan yang merantai zombie. Perempuan ini adalah Ashin yang merupakan tokoh utama Kingdom Ashin of the North. Ashin ternyata adalah penemu tumbuhan reinkarnasi yang bisa mengubah manusia menjadi zombie, seperti yang kita lihat di drama Kingdom pada musim pertama dan juga kedua. Film ini juga akan menceritakan bagaimana tumbuhan yang aneh ini menyebarkan penyakit zombie di penduduk Joseon. Cerita ini dimulai beberapa dekade sebelum Kingdom musim pertama. Ketika itu, Joseon sedang terancam oleh kedatangan pasukan Jepang di satu sisi dan di sisi lainnya oleh suku Jurchen. Orang Jurchen sebenarnya adalah suku nomadik dari dinasti kekaisaran Cina yang terakhir sebelum pendudukan Mongol. Giana Jeon memainkan karakter Ashin, seorang gadis Jurchen yang akan menyebabkan huru-hara di tanah Joseon. Orang tua Ashin murni berdarah Jurchen, tapi mereka memilih untuk menetap di Joseon. Tidak seperti kebanyakan orang Jurchen lainnya yang merupakan suku nomadik. Mereka mengabdi kepada Raja Joseon karena merasa berterima kasih setelah memberikan sedikit tanah tempat tinggal untuk kaum mereka. Ayah Ashin berharap sang raja akan memberikan status pemerintahan resmi kepada mereka. Tapi sayangnya belum terkabulkan. Orang-orang Jurchen yang menetap di Joseon disebut sebagai kaum Songjoyain. Tragedi beruntun mulai terjadi ketika 15 orang prajurit Jurchen yang kini bersatu di dalam suku Pajowi memasuki kawasan terlarang di hutan Pyesagon dan tidak pernah kembali lagi. Mereka telah dibunuh. Orang Pajowi dikenal sangat handal dalam bertempur. Kalau mereka maju perang, tidak akan ada pasukan yang sanggup menghentikan mereka. Pemimpin pasukan Joseon Min Chirok menyelidiki kasus ini. Ia berhasil mengetahui bahwa ke-15 prajurit Jurchen itu dibunuh oleh seorang dari keluarga Ningrat Joseon yang sedang diasingkan. Tapi ia malah menutup rahasia itu rapat-rapat karena khawatir kaum Pajowi akan menyerbu Joseon untuk membalas dendam. Apalagi saat itu Joseon tengah dihimpit oleh ancaman dari Jepang. Akhirnya ia mengutus ayah Ashin untuk menyebarkan kebohongan di antara orang Pajowi bahwa ke-15 prajurit itu dibunuh oleh seekor harimau. Kaum Songjoyain dianggap sebagai kaum rendahan, baik oleh orang Joseon maupun Pajowi. Karena itu, Min Chirok memilih untuk mengorbankan mereka. Kalaupun ketahuan berbohong, lebih baik orang Pajowi menyerang perkampungan Songjoyain daripada menyerang Joseon. Ayah Ashin pun sadar resiko akan kebohongannya. Tapi dengan harapan akan kehidupan yang lebih baik bagi kaumnya dan juga istrinya yang sedang sakit, ia mengayuh perahu ke daerah orang Pajowi, walaupun ia tak akan bisa kembali lagi. Setelah ayahnya berangkat ke tanah Pajowi, Ashin pergi ke hutan untuk mencari bunga yang kabarnya bisa menghidupkan orang mati. Ketika akan kembali, ia melihat sesosok mayat dengan anak panah yang dihiasi bulu burung berwarna coklat. Ketika sampai di perkampungannya, Ashin melihat desanya telah dihancurkan oleh pasukan Pajowi. Penduduknya habis dibantai. Ia pun menangis meraung-raung di depan mayat yang digantung, termasuk mayat adik-adiknya. Hidup terus berjalan. Sebagai satu-satunya penduduk desa yang tersisa, Ashin pergi untuk menemui pemimpin pasukan Joseon, Min Chirok. Ia memohon agar Joseon membantu membalaskan dendamnya. Melihat kegigihan Ashin,
Mincirok mengizinkan ia untuk tinggal di kampnya, di dalam kandang babi sebagai satu-satunya perempuan di tengah teritori laki-laki. Ashin pun melakukan semua pekerjaan dari mencuci pakaian, memelihara babi sambil berlatih menggunakan panah. Ia tumbuh dewasa di kamp itu dan misi pertama yang diterimanya adalah untuk memata-matai perkampungan Pajowi. Di sini kita bisa melihat sisi gelap pasukan Joseon. Ashin mengabdikan diri kepada mereka. Bahkan seorang prajurit Joseon merenggut kesuciannya dan memanfaatkannya selama bertahun-tahun. Suatu malam, Ashin menerima perintah untuk mengumpulkan informasi dari kamp Pajowi. Tanpa disangka, di sana ia menemukan ayahnya yang telah lama dikira mati. Tapi keadaan ayahnya bahkan mungkin lebih buruk dari mati. Lehernya dicap dengan tulisan pengkhianat. Lengan dan kakinya telah dipotong. Ia hampir tidak bisa mengenali Ashin dan memohon agar Ashin membunuhnya. Tidak ada gunanya untuk meneruskan hidup. Ashin pun memeluknya dengan air mata berlinang dan ia pun mengakhiri penderitaan ayahnya. Dengan penuh kemarahan, Ashin membakar perkampungan Pajowi sebelum kembali ke kamp Joseon. Berbagai pertanyaan memenuhi benaknya. Kemudian ia melihat sesuatu yang membuat dia sadar bahwa ternyata selama ini Joseon telah mengkhianatinya. Salah satu orang Joseon yang baru keluar dari gerbang membawa anak panah yang sama seperti yang membunuh salah satu dari 15 prajurit Pajowi beberapa tahun lalu. Setelah membaca surat-surat Mincirok, ia sadar bahwa Joseon adalah dalang di balik layar dari semua tragedi yang menimpa kaumnya. Mincirok menyebarkan pada Pajowi bahwa ke-15 prajurit Pajowi yang masuk ke hutan telah dibunuh oleh orang-orang Song Joyain dari desa Ashin. Orang Joseon menyebarkan propaganda itu agar Pajowi tidak menyerang mereka. Malam itu juga, prajurit yang telah merenggut kesucian Ashin datang lagi ke kandang babi. Kali ini Ashin tidak menuruti permintaannya. Sebaliknya, ia membunuh prajurit itu menggunakan pisaunya sendiri dan menanamkan tumbuhan reinkarnasi ke dalam kepalanya. Ashin mengubah prajurit itu menjadi zombie. Setelah dilepaskan ke dalam perkemahan prajurit, zombie itu pun menebar teror. Ashin menyaksikan bagaimana setiap prajurit bergumul berubah menjadi zombie satu demi satu. Sebagian lainnya mati sia-sia. Ia lalu membakar semua zombie dan para prajurit serta membunuh mereka yang tersisa dengan menggunakan panahnya. Setelah perkemahan pasukan Joseon di bumi hanguskan, Ashin terlihat menyeret sebuah karung besar melewati hutan, memasuki daerah bekas perkampungan di mana ia dibesarkan. Seketika, kehangatan dan senyum ramah dari orang-orang di sekelilingnya menyambutnya. Tapi semua itu hanya bayangan Ashin. Ia kembali pada kehidupan nyata setelah dibangunkan oleh suara jeritan zombie. Di bagian awal film ini diceritakan bahwa Ashin telah mengubur semua penduduk desa dari Song Joyain. Tapi ternyata ia mengubah mereka menjadi zombie. Ia pun merantai mereka di tengah-tengah hutan terlarang. Dari waktu ke waktu, ia memberi makan mereka dengan daging kambing, kelinci, dan babi. Tapi semua itu tidak pernah cukup. Akhirnya ia sadar bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang mampu memuaskan selera mereka dan juga bisa membalaskan dendamnya. Manusia. Ashin membawa tubuh seorang prajurit Joseon yang terikat di dalam karungnya dan kemudian melepaskannya untuk menjadi santapan para zombie yang kelaparan. Kemudian ia pergi ke Joseon untuk mempersembahkan bunga reinkarnasinya kepada tabib raja. Selanjutnya, seperti yang kita lihat pada Kingdom musim pertama,
sang raja akan berubah menjadi zombie dan merupakan awal dari tragedi yang menimpa Joseon. Apakah K-Wave Story Friends sudah menonton film ini? Bagaimana pendapat kalian? Silahkan komen di bawah dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!